Nah, sumpah yang disampaikan oleh Al-Quran ini mestinya sikap kita itu menyimak, Bapak Ibu, mendengarkan apa yang dimaksud dengan ini. Jangan sampai kita itu seperti orang-orang musyrik itu pada masa Rasulullah. Ketika ayat-ayat Quran disampaikan, ketika sumpah itu disampaikan, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka menyimaknya asal-asalan, ya, sehingga mereka tetap berada dalam kekafiran dan tentu saja mereka tidak mendapatkan petunjuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tadabbur kita di surat setelah surat At-Tariq, ya, karena sebelumnya kita membahas surat itu dan di urutan mushaf ini memang surat sebelumnya, yaitu surat Al-Buruj. Insya Allah kita mungkin belum bisa menyelesaikan keseluruhan ayat. Kita akan bahas mungkin sekitar 3 atau 5 ayat di surat Al-Buruj. Jadi kalau dilihat dari artinya, ini mirip dengan surat At-Tariq. Kalau At-Tariq itu berbicara dalam sisi ilmu pengetahuan, ada yang menafsirkan dia sebagai ya, model bintang tertentu yang bintang itu bisa mengetuk. Ada juga yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan At-Tariq itu adalah meteor. Di surat Al-Buruj ini mirip dengan itu kalau diartikan secara kata dan kalimat. Tadi pembawa acara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Buruj itu adalah gugusan bintang, ya. Memang itu salah satu makna di antara banyak makna, atau salah satu arti di antara banyak arti terkait surat Al-Buruj. Artinya memang salah satunya adalah gugusan bintang. Tapi kalau Bapak Ibu kembali melihat terkait surat ini, kita akan menemukan pola yang sama. Jadi dalam perspektif ilmu komunikasi, Quran itu punya beberapa pola dalam berbicara di ayatnya itu. Ada pola yang kita kenal dengan kaulan, dengan perkataan, kaulan kariman, kaulan balighun, kaulan layyinan. Ada pola yang disebut dengan kisos, bahwa Al-Quran dalam ayat-ayatnya seringkali bercerita, menceritakan umat-umat terdahulu, cerita tentang nabi-nabi atau kisah-kisah tertentu. Bisa juga, atau ada juga yang menyatakan bahwa pola komunikasi di Al-Quran itu bentuknya adalah tikror, ya, dan yang terakhir graduasi. Ada yang menambahkan pola yang lainnya itu adalah qasam. Qasam itu sumpah. Nah, kita berkali-kali itu menemukan ayat sumpah itu di surat-surat yang kita bahas. Di surat sebelumnya dan sekarang ketemu lagi surat Al-Buruj yang isinya juga adalah sumpah. Nah, kalau kita kembali kepada makna sumpah itu sendiri, ya, biasanya orang, kalau boleh saya mengulang lagi ya, kenapa kita bersumpah? Ya biasanya karena memang yang hendak disampaikan itu penting, sehingga menuntut perhatian orang yang mendengar. Sumpah juga disebutkan mungkin untuk menunjukkan, atau bisa juga untuk menunjukkan kita ingin meyakinkan sesuatu, ya, sehingga kita mengatakan wallahi atau demi Allah, atau model dan bentuk sumpah-sumpah yang lain.
Atau ketika sumpah itu disebutkan, memang kita itu sedang marah, sedang ngambek, sehingga sumpah ini disampaikan. Dan dalam konteks surat Al-Buruj ini, Pak Ibu, ya, was-sama'i dzatil buruj ini, sumpahnya kan tuh demi langit, ya, yang memiliki gugusan bintang. Ini oleh sebagian penafsir disebutkan sebagai sumpah yang disampaikan karena yang dikasih tahu itu ngeyel, susah, sehingga Allah begitu keras menyampaikannya di dalam surat ini, surat Al-Buruj. Ya. Kita kalau menerima satu sumpah, kalau saya istilahkanlah begini, kalau misalkan orang tua kita berbicara kepada kita, kemudian dalam pembicaraannya dia itu menyampaikan satu sumpah tertentu, maka ketika sumpah disampaikan oleh orang tua kita itu, kita mestinya sikap kita ketika mendengar sumpah itu menyimak, mendengarkan, ngikuti, mestinya begitu. Tapi ketika sumpah-sumpah ini disampaikan, banyak dari orang-orang kafir musyrik Quraisy tidak melakukan hal yang sama. Mereka mengolok-olok, mereka menghina, menjauhi Rasulullah, bahkan pada yang paling ekstrim membunuh Rasulullah dan juga berniat membunuh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Nah, sumpah yang disampaikan oleh Al-Quran ini mestinya sikap kita itu menyimak, Bapak Ibu, mendengarkan. Apa yang dimaksud dengan ini? Jangan sampai kita itu seperti orang-orang musyrik itu pada masa Rasulullah. Ketika ayat-ayat Quran disampaikan, ketika sumpah itu disampaikan, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka menyimaknya asal-asalan, ya, sehingga mereka tetap berada dalam kekafiran dan tentu saja mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari sikap seperti itu. Nah, itu satu sikap yang mana kita harus tunjukkan ketika sumpah ini disampaikan. Kita ke ayatnya, was-sama'i dzatil buruj. Ya. Makna buruj ini banyak, di antara disebutkan di sini bahwa yang dimaksud dengan buruj isna asyar. Al-buruj isnal asyar wa hiya masrurah wa innama husnul qasam biha lima fiha min ajibil hikmah. Yang dimaksud buruj itu 12 rasi bintang. Nah, kalau Bapak Ibu pernah tahu dan mendengar, kan ada rasi bintang yang disebut dengan Taurus, ya, ada yang disebut dengan Capricorn, ada yang disebut dengan Aries, Leo, Virgo, Cancer, Pisces, Sagittarius, dan macam-macam. Nah, itu yang dimaksud buruj. Itu salah satu makna buruj, itu artinya 12 rasi bintang yang ada di langit itu, yang ada di angkasa. Ini disebutkan karena posisinya bisa membentuk hewan tertentu, sehingga penamaan-penamaan tadi itu muncul. Untuk itulah disebutkan dengan kata bahwa ini merupakan ajibul hikmah. Di dalamnya itu banyak keajaiban dan juga hikmah. Karena mereka posisinya selalu di situ, tidak berubah, dan kalau ditarik garis akan membentuk rupa tertentu. Itu makna pertama dari al-buruj. Makna kedua, annal buruj hiyal manazil al-qamar wa innama hasunal qasam biha lima fi sayyiril qamar wa rohatihi minal asar al-ajibah. Yang dimaksud dengan buruj itu adalah manazil qamar, tempat jalannya bulan. Nah, ini lebih spesifik. Kenapa juga disebutkan sebagai bagian sumpah oleh Al-Quran? Karena qamar atau bulan itu tetap tidak berubah juga di orbitnya, tetap berputar di situ. Ya. Ada yang menyebutkan lagi bahwa yang dimaksud dengan buruj hiya izamul kawakib sumya buruzan li zuhuriha. Bahwa yang dimaksud dengan buruj adalah bintang yang paling besar.
dan itu yang paling nampak kelihatan, itu disebut dengan buruj. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks bicara tentang bintang yang kita sering lihat di angkasa sana itu, Al-Quran itu memberikan 3 istilah. Dia kadang menyebutkan dengan kata najmun. Najmun itu sering jadi nama itu sekarang. Najman, Najmi, Muhammad Najmi, Ahmad Najmi, dan macam-macam itu. Kalau dipecah itu najmun itu sendiri ya artinya bintang, ya. Tapi najmun itu bintang yang on off. Ya. Kalau on off itu yang twinkling, ya. Nyala mati nyala mati. Ya. Kalau kita lihat kayak begitu di atas itu namanya najmun. Tuh. Dan biasanya dia berdekatan satu dengan yang lainnya tuh ada. Tuh. Dan banyak ngumpul. Maka Al-Quran menyebut itu sebagai najmun. Kadang Al-Quran menyebutnya kawakib. Kawakib itu tempatnya di situ, tidak berubah. Yang kita sebut dengan planet-planet itu, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Nah, itu bagian yang disebut kawakib, dan itu juga sebetulnya disebutnya bintang. Nah, yang ini disebutnya, yang ketiga disebutnya bukan najmun, bukan kawakib, tapi disebutnya buruj. Salah satu makna buruj yang terdapat di sini itu bintang yang paling besar dan paling terlihat, buruj. Tapi itu hanya satu arti. Kalau itu dari kalimatnya, dari katanya saja, sebetulnya buruj itu artinya nampak, kelihatan buruj itu. Yang paling tinggi dan paling kelihatan itu buruj. Dalam konteks sosial masyarakat Arab, Bapak Ibu, kalau orang masuk ke satu kampung lalu ada gapuranya, nah gapura itu disebutnya buruj atau burju. Makanya disebut makna yang terakhir itu sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Orang di dalam kotanya belum kelihatan, tapi yang kelihatan baru gerbangnya. Nah, itu namanya buruj atau burjun. Ya, maka di mana itu? Di Saudi, di Mekah kan ada apa itu? Jam dinding di atas itu kan ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu kan disebutnya burjus sa'ah. Tuh, menara jam. Disebutnya burjun karena kelihatan. Atau di Dubai. Apa di Dubai itu namanya? Apa itu namanya? Insya Allah. Burj Khalifah, ya, yang paling tinggi itu, ya, karena kelihatan itu. Di Jogja juga ada, ya, namanya Burjo. Saya bercanda aja, Bapak Ibu. Bubur kacang hijau. Nah, itu juga kelihatan, walaupun tidak punya menaranya. Ya. Bahasa lainnya burjun itu ini apa? Tower, tuh, yang, ya itulah, yang tinggi-tinggi itulah. Itu disebutnya burjun. Itu kalau kita pecah dari sisi bahasanya, secara bahasa itu artinya nampak. Tuh. Ada makna lain yang disebut dengan burjun, itu adalah barak. Barak tempat di mana militer tuh ada di situ. Kalau ini disebut barak, makna lain yang disebutkan di sini, barak itu tempat di mana pasukan Allah itu berada. Itu yang dimaksud burjun di situ. Jadi gugusan-gugusan bintang yang paling besar dan terlihat itu di dalamnya isinya adalah pasukan-pasukan Allah. Itu Bapak Ibu. Kalau semua maknanya saya gabung tuh begitu. Jadi mau kita memaknai burjun itu kelihatan, mau kita memaknai itu adalah bintang paling besar, mau kita memaknai itu barak yang di dalamnya ada militer, semuanya itu saling mendukung dan nyambung. Ya, di angkasa ini banyak pasukan-pasukan langit tuh. Yang Allah kalau mau dia langsung menurunkan saja pasukan tersebut, ya. Memporak-porandakan orang-orang musyrik dan munafik yang mereka tidak mau mengikuti Rasulullah itu. Ya, kalau kita bertanya lagi, kenapa tidak langsung diturunkan saja itu oleh Allah itu? Ya, pasukan itu. Kalau memang Allah punya pasukan itu, kenapa tidak diturunkan lagi? Yaitu kalau kita kembali lagi itu skenarionya Allah, karena memang menunggu waktu untuk itu diturunkan.
Ya, ayat ini Bapak Ibu, kalau dilihat untuk orang-orang musyrik, mereka itu mestinya takut. Mestinya. Ya, idealnya. Karena ini tuh ancaman buat mereka. Tadi disebutkan bahwa salah satu makna dari burjun adalah pasukan. Sikap orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya itu amat sangat keras. Ketika 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah, nggak ada backingan tuh, nggak ada. Nggak ada yang membantu, nggak ada yang membuat dakwahnya itu menjadi lebih mudah, sehingga mereka itu diintimidasi, diserang, dipersekusi, dibunuh oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy. Dan ini membuat Rasulullah itu sedih, membuat hatinya itu susah. Kalau ayat ini datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya, ayat ini mestinya menjadi motivasi buat mereka. Kalau untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada mereka, nggak paham kok Allah ini punya pasukan di langit. Kamu sekarang itu menyiksa Rasul, intimidasi, membunuh sahabat-sahabatnya. Kau merasa dirimu aman kah? Kamu itu tidak aman. Saya itu punya pasukan di langit itu, yang kalau saya mau saya bisa turunkan mereka kapan saja ke dunia ini, menghancurkan kalian semua. Tapi mereka tidak takut, karena terus-terusan mereka menyerang Rasulullah. Jadi ketika ini dibaca oleh Rasul, ini seolah-olah mau ngasih tahu ke Nabi Muhammad bahwa kamu wahai Rasul dan juga sahabatmu tak perlu memikirkan apa yang terjadi pada kamu disebabkan oleh orang-orang musyrik itu. Karena saya ini punya pasukan yang saatnya nanti mereka itu akan turun bantu kamu. Ya. Kalau bahasa surat At-Tariq yang kemarin kita sudah bahas itu, apa istilahnya itu? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap orang itu sudah ada penjaganya. Kalau di bahasa ini bukan lagi begitu. Kamu itu sudah dilihat dari atas. Akan datang pasukan kepadamu yang kalau kamu tetap begitu saja, kamu semua akan dihancurkan. Pada orang-orang musyrik itu. Ya. Karena Nabi Muhammad memang tidak ada yang membantu. Habbab bin Arad ketika dia berislam kepada Rasulullah itu ngikut Rasulullah, dibakar dia sampai punggungnya menghitam. Ya, sampai dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kita ini udah banyak dibunuh, kita ini udah banyak susah, kapan kita ini mau melawan, masa kita diam saja? Apa kata Rasul? Kamu itu terlalu cepat. Orang-orang sebelum kamu itu lebih parah daripada kamu. Dan saya itu belum diperintahkan apa-apa. Jadi yang dilakukan Rasul dengan para sahabatnya menghadapi siksaan itu, Bapak Ibu, sabar selama 13 tahun. Nah, bayangin itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita juga tahan, Bapak Ibu, ya, dengan keadaan dan kondisi yang ada sekarang ini. Rasul itu bukan cuma susah makan. Saya bukan berarti mendukung dan apapun ya, bukan ya, jangan diartikan ke situ, bukan itu ya. Ini bagian barometer yang coba kita bisa ambil satu pelajaran tertentu. Bagaimana beratnya Rasul dengan keislamannya itu. Sehingga ketika orang itu berikrar Islam, dia harus berani untuk mulai berjihad, untuk mulai perang. Ya, karena memang tidak ada yang membantu. Saudara ininya, ibu-ibunya, ibu bapaknya Yasir dibunuh dua-duanya. Yasirnya juga disiksa, dianya sendiri juga dibakar. Sampai Rasul itu menenangkan dia. Sabrun ya ahlal Yasir, inna mau'idukumul jannah. Sabar wahai Yasir, bapak ibumu itu sudah pasti di surga. Diam terus, nggak melakukan apa-apa, dan itu dalam waktu yang begitu lama. Dan ini memberikan gambaran kepada kita, ini akan datang saatnya, karena di langit itu ada penjaganya. Ya, dan ketika di Madinah, semuanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Janji yang dulu disampaikan itu datang kepada Rasulullah. Ya, ini makna wassama
izatil buruj, bahwa di langit itu ada gugusan bintang yang paling besar, dia nampak di dalamnya itu berkumpul pasukan-pasukan Allah. Pasukan Allah bukan cuma di langit, di bumi juga banyak pasukan Allah itu. Termasuk bakteri-bakteri itu adalah pasukan Allah. Virus-virus itu juga adalah pasukan Allah. Menurut sebagian penafsir. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maut, ditambahin sama Allah. Wal yaum itu artinya hari. Al maut, hari yang dijanjikan. Nah, ada yang menyebutkan apa yang dimaksud dengan maut ini. Yang dimaksud dengan maut ini adalah hari kiamat. Saya lupa mengutip hadisnya di sini, tapi riwayatnya dari Abu Hurairah. Ini seperti disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa yang dimaksud dengan maut itu adalah fahuwa yaumil qiyamah. Kan mestinya orang takut dikasih tahu kayak begini nih. Sudah dikasih tahu, kamu itu ya, setiap hari itu sebetulnya saya pantau. Nah, kira-kira gitulah. Wasama izatil buruj itu begitu. Kayak macam di sini tuh ada CCTV, tapi kita tetap saja berbuat dosa, berbuat aniaya dan zolim. Itu seolah-olah kayak kita lah yang memperhatikan CCTV itu. Itu loh, lihat loh, bocah-bocah ini loh. Padahal saya lihat ini loh, pakai CCTV, kok gampang sekali dia bikin dosa. Kok dia zolim banget ya, aniaya sekali nih. Apa nggak ngerti dia, saya perhatiin. Kira-kira begitu lah. Kan mestinya orang hati-hati toh, Bapak Ibu. Kan semacam itu sebetulnya buruj itu, kayak kita tuh diperhatiin. Harusnya itu orang takut. Sudah dikasih tahu gitu, Allah ngasih tahu juga yang lain. Wal yaumil maut, nanti itu akan ada hari di mana kamu itu tidak bisa membela diri kamu sendiri lagi. Hari itu adalah hari kiamat, yaumil maut. Lah orang kalau percaya dengan hari kiamat, Bapak Ibu, nanti dia itu benar percaya ya, bukan cuma di lisan, tapi udah masuk di hati, udah masuk di pikiran, udah masuk di jiwanya, sesuatu yang kita sekarang ini senantiasa ingin latih dan terus-terus ingin terpatri dalam diri kita. Mau maksiat apa yang dia lakukan? Karena dia udah ngerti kehidupan akhirat itu bakal ada. Keburukan apa yang bakal dia kerjakan? Kejahatan apa yang dia akan lakukan? Karena dia tahu ini bakal dihisab. Ikil banyak bakal ditanya, ini bakal ditunjukkan. Itu ayat surat Al-Baqarah Bapak Ibu ya. Dari Al-Baqarah sampai dengan juz 30, akhirat itu seringkali diomongin sama Al-Quran itu. Itu maka di awal saya sebutkan, salah satu metode komunikasinya Al-Quran itu tikror. Tikror itu ngulang lagi. Sudah ngomong hari kiamat di Al-Baqarah, di Al-Imran ada lagi, di An-Nisa muncul lagi, di Al-Maidah muncul terus sampai juz 30, ngomongin terus. Sebetulnya supaya kita itu paham dan sadar, dan itu masuk ke diri kita, sehingga jadi ustadz itu ustadz yang ngerti ada akhirat. Jadi presiden, gubernur, menteri ngerti kalau akhirat itu ada, sehingga yang dia omongin, yang dia keluarkan kebijakan-kebijakan itu untuk urusan akhirat. Ya, kalau boleh punya saran mah, pejabat kita harus ngaji Bapak Ibu. Ya, harus ngaji Quran gitu. Harus konsisten seminggu sekali. Macam di sini ya. Yang sering baca Quran dan ngaji Quran aja belum tentu itu. Godaannya masih gede, apalagi yang tidak memahami ada hari kiamat. Kalau tahu mah semua tahu itu. Yang dimaksud di sini adalah paham. Itu yang berat ya. Dan kita sekarang masih melatih itu. Bukan cuma Abu Hurairah, Al-Qaffal juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yaumil maut itu adalah hari kiamat. Yahtamilu ayyakunal murad wal yaumil maut linshiqaqis sama wa fanaiha wa batalaniha burujiha. Yang dimaksud dengan yaumil maut terbelahnya langit itu. Ya. Jatuhnya langit itu udah nggak bisa kita lihat kayak sekarang, itu hancur, itu bentuk kehancuran masa kiamat. Wa idza barikal basaru wa khasafal qamar wa jumi'a samsu wal qamar yaqulul insan yauma izin ainal mafar. Ketika bumi, bulan, matahari ditabrakan,
Mau lari kemana manusia itu? Kalla la wazar ila rabbika yawma izinil mustaqor. Ke saya, kata Allah itu. Ya. Masya Allah ya. Ada seorang presiden di masa Bani Umayyah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Beliau ini salah satu kontribusinya itu melakukan kodifikasi hadis. Jadi hadis dibukukan itu pada masa beliau 150 sampai 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Lalu muncul presiden ini namanya Umar. Terus dia bermimpi kalau hadis itu hilang. Dan dia menginisiasi untuk mengumpulkan hadis, dikumpulkan dalam satu buku besar dan menyuruh ulama yang ketika itu namanya Imam Malik mengumpulkannya. Jadilah satu kitab namanya Al-Muwatta. Tapi hadis di situ itu belum dipisah-pisah, semua hadis masuk di situ. Yang menginisiasi pertama kali adalah beliau, Umar bin Abdul Aziz. Umar ini, Bapak Ibu, itu presiden yang tegas, yang dia itu rela memecat bawahannya yang korup. Kalau istilah kita itu yang pakai uang APBN tidak pada tempatnya, dipecatin sama dia, diganti sama yang lain itu. Ya. Dan justru yang dipecatin itu sebetulnya ada hubungan saudara dengan dia. Jadi sewaktu presiden sebelumnya memang memilih pejabat-pejabat itu jalur keluarga, dipilih di masa Bani Umayyah itu. Tapi mereka itu dipilih karena memang punya kemampuan, Bapak Ibu, jangan keliru. Tapi dalam perjalanannya mereka itu banyak menggelapkan keuangan negara, sehingga negara rugi. Lalu ketahuan oleh Umar bin Abdul Aziz, dipecatin orang-orang ini. Padahal itu termasuk saudaranya juga. Lalu mereka tidak suka dengan cara Umar itu. Di masa Umar itu, Bapak Ibu, dalam riwayat itu disebutkan 30 sampai 60 tahun beliau berkuasa, satu pun orang miskin itu nggak ada yang datang minta ke dia, ke presidennya. Sejahtera masa dia itu. Baitul malnya itu cukup, lebih dari cukup. Sehingga orang miskin itu tidak ada pada masa dia. Ya. Karena memang keadilan dan ketegasan. Saudara-saudaranya ini tidak suka dengan cara Umar. Dia benci dengan Umar. Karena mereka dipecatin. Dan mereka punya kesempatan, punya pikiran untuk menghilangkan nyawa Umar, untuk membunuh nyawa Umar. Ini mirip-mirip ya, Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang itu nampak loh. Di satu negara tertentu ya. Yang kalau ngomong lantang, disiram air keras dia. Atau hilang dia nanti itu. Lah di masa Umar bin Abdul Aziz itu dipecatin satu-satu. Orangnya tidak suka. Ini kita kok dipecat, tidak suka kita ini. Harus kita hilangkan ini Umar ini. Kita bunuh saja dia. Tapi Umar nyuruh pembantu, para tetangganya ini, saudara-saudaranya ini, cara mereka membunuh Umar bin Abdul Aziz itu nyuruh khodimnya. Khodimnya itu pelayannya, dipanggil sama dia. Kamu kalau mau bebas, kalau kamu mau duit, kita bisa kasih. Tapi syaratnya kamu harus bunuh presidenmu itu, Umar bin Abdul Aziz. Khodimnya itu nggak mau, saya nggak mau melakukan itu. Ya. Kalau kamu tidak mau, kamu yang saya bunuh. Repot lagi dia. Puasi malah kamu. Dijanjikannya dua si Hodim pelayan itu. Kamu bebas dan kamu saya kasih 1000 dirham. 1000 dirham itu, 1 dirham itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Kalau dikali 1000 berarti 4.250 gram. Wah, luar biasa tuh. 1 gram sekarang 3 juta ya. Ya Pak, 3 juta Pak. Kalau dikali dengan 4.250 berarti 12 miliar. Si hodimnya itu dikasih 12 miliar lebih duit dan bebas. Dia sebetulnya tidak mau. Ya. Tapi kalau dia tidak lakukan, dia dibunuh. Akhirnya dia masukkan racun di minuman presidennya itu. Ya.
Sampai kemudian Umar merasa ada yang salah dengan perutnya, dan dia sakit sampai 20 hari. Dan dia tahu yang melakukan itu adalah pembantunya itu, khodimnya itu, dipanggil. Wailaka ya gulam, celaka kau itu. Kenapa kau lakukan ini kepadaku? Kenapa kau masukkan racun di minumanku? Ngapunten Pak Presiden, saya itu sebetulnya tidak mau, tapi saya dipaksa. Saya dijanjikan bebas dan saya dikasih 12 miliar. Apa kata Umar? Sini duitnya, 12 miliar itu. Dikasih duitnya, kamu simpan duit 12 miliar ini di Baitul Mal negara, di kas negara. Dan kamu pergi sejauh mungkin dari sini. Loh, bayangin loh, itu pembunuhnya sudah di depan mata. Kalau kita ketemu orang kayak gitu, mau diapain sama kita? Ente ini yang bunuh saya, penjara seumur hidup. Sama Umar tuh enggak, balikin duitnya, masukkan ke Baitul Mal, dan kamu pergi dari tempat ini sejauh mungkin. Dia itu mau wafat, dia itu sudah sekarat, dia masih mikirin hodimnya. Kalau kamu masih di sini, mereka tahu kalau kamu itu sudah membongkar rahasianya. Pergilah sejauh mungkin. Sakit dia kemudian sampai 20 hari sekarat. Ketika beliau itu mau wafat, dia kemudian diminta untuk dudukkan aku karena aku melihat makhluk yang datang masuk ke rumahku ini, dan mereka bukan dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Aku ingin menyambut mereka. Ketika dia sudah mengucapkan salam, dia membaca surat Al-Qasas. Saya lupa ayat berapa. Setelah membaca itu, wafat beliau. Dari mana dia bisa berpikir begitu kalau dia tidak percaya dengan maut? Ini berat sekali ya. Orang kalau sudah ada di dalam dirinya akhirat, ya, ada di dalam dirinya yaumil hisab, dia sudah tidak akan macam-macam, Bapak Ibu. Ya, dan itu ditunjukkan oleh beliau. Wal yaumil maut. Tapi sayangnya orang-orang musyrik ini tidak percaya dengan itu. Wa syahidi wa masyhud. Syahid itu artinya yang melihat, masyhud yang dilihat. Syahid yang melihat, masyhud yang dilihat. Dan ini ayat dibikin terbuka sama Allah. Maksudnya dibikin terbuka, maknanya itu luas sekali. Karena tidak ada alif lam. Kalau di depannya ada alif lam, wasyahid bacanya. Kalau ini kan enggak, wasyahid, tidak ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya, wasyahid. Karena tidak ada alif lamnya, maka maknanya luas. Ya, contohnya kalau misalkan saya ambil kata yang lain di surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu. Itu adalah kitab. Kata kitabnya ada alif lamnya. Sehingga kalau kita lihat di terjemah, di dalam kurung artinya adalah Al-Quran. Kenapa diartikan Quran? Karena di kitabnya ada alif lam. Alif lam itu kalau dalam bahasa disebutnya isim ma'rifah. Maksudnya kalimat itu jelas menunjuk pada sesuatu tertentu. Yang ditunjuk apa? Yang ditunjuk adalah Quran. Kalau memang maksudnya Quran, kenapa nggak nyebut Quran saja? Zalikal Quran. Kenapa harus zalikal kitab? Sebab kondisi sosial masyarakat Arab itu tidak kenal Quran ketika itu. Yang mereka kenal itu apa? Kitab terdahulu, kitab umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Jadi Quran mengulang lagi untuk memberitahu mereka bahwa Quran dalam kurung kitab yang dibawa Nabi Muhammad itu isinya sama seperti kitab yang lalu. Makanya kalimatnya kitab, Alkitab. Maka dalam tafsir dan terjemahan artinya Quran sebab ada alif lam. Di sini nggak ada. Karena di sini nggak ada, maka maksudnya luas. Wa syahidi wa masyhud, yang dilihat, ya. Yang melihat dan yang dilihat. Apa yang dimaksud yang dilihat dan melihat? Berapa menit lagi, Mas? 6 menit. Ya, kita ini dulu saja 6 menit. Pertama yang dilihat, yang dimaksud dengan masyhud, syahid itu yang melihat.
kita melihat apa? Yang dilihat adalah yaumil qiyamah. Ya. Yang akan kita lihat itu adalah yaumil qiyamah. Masyhud di situ maksudnya yaumil qiyamah. Kenapa disebutkan yaumil qiyamah? Annahu la hudur a'zam min zalikal hudur. Annahu ta'ala dzakarul yaum al-mau'ud. Annahu Allah ta'ala wasafal yaumil qiyamah bikauni masyhudan. Pertama, karena memang hari di mana semua makhluk itu akan menyaksikan hari yang besar adalah hari kiamat. Untuk itu di tafsir Ar-Razi dimaksudkan bahwa syahidi wa masyhud, masyhud yang dimaksud di situ adalah hari kiamat. Kita akan menyaksikan itu semua. Kedua, karena Allah yang menjanjikan di ayat sebelumnya tadi itu, al-yaumil mau'ud. Al-mau'ud itu adalah merujuk kepada hari kiamat, sehingga kata masyhud itu hari kiamat itu sendiri. Yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan masyhud adalah hari kiamat karena Allah seringkali mensifati hari kiamat itu dengan masyhud. Ini banyak ayat-ayatnya disebutkan. Misalkan surat Maryam ayat 37. Ada kata masyhad. Ini merujuk kepada hari kiamat. Kemudian Hud ayat 100 kita disebutkan di situ kata masyhud, merujuknya ke hari kiamat juga. Ya. Kemudian kata surat Al-Isra. Ini suratnya tidak lengkap. Yasin ayat 53 muhdharun. Ini juga dianggap atau diartikan maksudnya adalah hari kiamat itu sendiri. Kemudian surat At-Takwir ahdarat, hadirnya kita pada masa itu di hari kiamat. Ya. Ini makna pertama dari masyhud. Yang dimaksud dengan masyhud juga adalah keagungan Allah Ta'ala. Kita ini syahid. Kita menyaksikan masyhud keagungannya Allah di alam semesta ini. Maka ketika kita itu naik gunung lalu melihat lautan awan, kita akan mengatakan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Yang kita saksikan itu adalah keindahan yang Allah ciptakan. Yang menyaksikan diri kita. Yang indah-indah yang kita saksikan itu adalah masyhudnya. Maka seseorang yang kalau ada sesuatu yang indah, dia langsung nyebut Allah, kata Athaillah Al-Iskandari, itu tanda orang yang soleh. Bukan kata saya. Kata ulama Athaillah As-Sakandari. Kalau ada orang melihat sesuatu yang ajaib, yang ajib, dia langsung menyebut Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, kata beliau ini orang soleh. Ya. Kan ada orang yang baru mau memuji Allah kalau dia itu meneliti dulu pakai mikroskop kah atau ditulis kah, pakai kajian macam-macam dengan metodologi yang luar biasa, baru dia paham, baru dia nyebut Allahu Akbar. Itu kata Athaillah As-Sakandari, itu bukan termasuk orang soleh. Itu pendapat beliau ya. Tapi kalau sudah kita langsung menyebutkan yang indah-indah itu dengan memuji Allah, ini dia termasuk yang soleh, kata beliau. Yang syahid juga diri kita sendiri. Ya, ini kulit kita ini syahid, mata kita ini syahid, kaki tangan kita ini syahid. Masyhudnya apa? Perbuatan kita. Ya, itu yang kita saksikan. Kejadian kehancuran di alam dunia ini atau di dalam dunia lah, di masa-masa yang lalu, umat-umat terdahulu yang hancur. Yang kita saksikan kehancuran itu namanya masyhud. Yang melihat kita. Dulu waktu di Aceh tsunami, kehancurannya itu masyhudnya yang kita saksikan, yang menyaksikan kita, walaupun kita tidak datang ke sana lewat televisi dan media sosial. Atau sewaktu gempa di Jogja, ya kita juga menyaksikan itu kehancuran karena gempa itu disebut masyhud. Kita yang menyaksikan syahid. Ya. Maknanya banyak sekali karena dibiarkan terbuka oleh Allah. Jadi bisa dalam konteks apapun. Ini yang terjadi di negara kita ini juga bisa konteksnya syahid dan masyhud. Kita sebagai rakyat itu syahid, pemerintah itu sebagai masyhud yang kita lihat. Ya. Saya kira ini dulu lah Bapak Ibu ayat-ayat kita, baru 3 ayat ini baru bentuk sumpahnya. Ya. Wasama izatil burud yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud.
Nah, baru kemudian minggu depan insya Allah kita berbicara ayat ini berkenaan dengan apa yang hendak Allah sampaikan dengan sumpah. Ya. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.